sore ini Engkau sampaikan isi hatimu, sampaikan kebenaran-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu, dan biar roh kami terima makanan daripada-Mu sendiri Tuhan. Beri setiap kami bisa menangkap sesuatu dari firman Tuhan, yang kami percaya hanya kebenaran-Mu yang mengubah kehidupan kami. Dan hamba minta demi nama Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang tinggalkan tempat ini tanpa diberkati Tuhan. Semua diberkati dan semua dikenyangkan, dipuaskan oleh firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau berikan roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kami, dan Engkau yang akan membuat kami mengerti akan hati-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Yang berharap berkata, amin. Nah, sebelum Anda duduk, lihat orang di muka belakang saudara. Kalau belum kenal, dicawil sedikit, beritahu, halo, selamat sore. Anda kelihatan lebih keren dari minggu-minggu yang lalu. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara siap terima firman Tuhan sore hari ini? Mari buka Alkitab dalam surat Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga, atau 3 Yohanes. Hanya satu pasal. Jangan tanya pasal yang keberapa, karena hanya satu pasal. Surat Yohanes yang ketiga, itu tepat sebelum Yudas, dan Yudas sebelum Wahyu. Surat Yohanes yang ketiga, lihat pada ayat yang kedua. Surat Yohanes yang ketiga, ayat yang kedua. Perhatikan, ada satu bagian firman yang indah yang saya ingin bagikan buat Anda pada sore hari ini. Surat Yohanes yang ketiga, ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, kata baik-baik dalam bahasa Inggrisnya prosper atau berkelimpahan. Dan dikatakan sama seperti jiwamu, apa? Baik-baik saja atau prosper. Nah, saya mau ulang ayat ini, sekali lagi Anda perhatikan pada ayat yang kedua dari surat Yohanes yang ketiga ini, karena ini penting sekali buat kehidupan kita. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain, kalau Anda membaca ayat ini, firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita, jika jiwa kita itu prosper, jika jiwa kita itu berkelimpahan, maka sebagaimana keadaan jiwa kita, maka demikianlah keadaan kita di dalam segala sesuatu. Karena Alkitab berkata, aku berdoa semoga engkau itu baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti atau sebagaimana jiwamu juga baik-baik saja. Dengan kata lain, semua keadaan itu kondisinya ditentukan barometernya oleh keadaan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Karena jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, kalau pikiran, perasaan, kehendak kita itu berkelimpahan, prosper, baik-baik, maka itu akan mempengaruhi keseluruhan daripada kehidupan kita. Dalam segala sesuatu yang lain akan mengikuti kondisi daripada pikiran, perasaan, dan kehendak kita sebagai anak Allah. Dan saya percaya bahwa Allah mau semua kita menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi kalau kita memperhatikan dengan jeli, maka hambatannya itu justru ada pada pikiran, perasaan, dan kehendak manusia kita. Dengan kata lain, orang Kristen yang jiwanya belum ditundukkan pada kehendak Allah, atau jiwanya belum dibuat begitu rupa sehingga sama dengan kehendak Tuhan, orang itu akan mengalami kerugian. Karena kita akan jadi sebagaimana keadaan jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak manusia itu merupakan bingkai atau frame hidup kita. Apakah itu sempit ataukah luas? Tergantung sampai kemudian seberapa banyak kita bisa menerima yang dari Allah. Kalau frame kita atau bingkai kita luas, kita menerima lebih banyak dari apa yang Tuhan sediakan. Kalau bingkai kita sempit, kita terima makin kecil, dan makin kecil, sebagaimana bingkai kehidupan kita.
Dan itu bingkainya ada pada jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Jadi kalau kita mau segala sesuatunya itu berkelimpahan atau baik-baik dan sehat, maka jiwa kita mesti berkelimpahan dan juga sehat. Dengan demikian untuk membuat jiwa kita itu baik dan sehat, berkelimpahan dan sehat, kita harus selaraskan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nangkep saudara ya? Nah kalau ini bisa dimengerti, kita punya kerinduan besar sebetulnya. Tuhan, aku ingin kenal Engkau lebih lagi. Karena kalau kita makin kenal dengan Dia, maka bingkai kita itu akan makin luas. Orang yang tidak terlalu kenal dengan Tuhan, maka bingkainya sempit. Dia punya pandangan, dia punya pendapat akan Tuhan yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi kalau bingkainya makin besar, itu karena dia makin kenal Tuhan lebih banyak lagi. Saya beri contoh. Kalau Anda kenal dengan seseorang, dengan Hengki, dengan Christian, dengan siapapun lah, ya. Kalau Anda lihat mereka dari tempat duduk saudara, waktu mereka memimpin pujian, menyampaikan firman di mimbar, Anda melihat dari satu kacamata atau bingkai yang tidak terlalu besar. Engkau mengenal mereka sebatas engkau amati dari jauh. Tapi makin engkau mendekat kepada mereka, makin dekat bergaul makin erat, saudara makin ngerti, oh orang ini ternyata begini. Nah pergaulan dengan Allah itu akan membuat kita makin mampu memperhatikan, mengamati dan mengalami Tuhan. Sehingga cara berpikir kita, perasaan kita, kehendak kita akan Dia itu berubah. Nah begitu jiwa kita jadi luas, makin berkembang, makin limpah, segala sesuatunya akan mengikuti jiwa kita. Saya berharap dengan pengertian understanding ini, kita bisa makin berdoa, Tuhan, aku ingin kenal Engkau lebih lagi. Karena kalau makin sempit pengenalan kita, itu makin berat sekali. Karena Anda akan makin sempit bingkainya. Nah, makin sempit bingkainya, makin sukar buat Allah sebetulnya kerja dalam kehidupan kita. Saya beri contoh begini. Yesus pernah kembali ke kota kelahirannya di Nazaret. Alkitab berkata, di Nazaret, Dia tidak bisa membuat mujizat. Hanya 1-2 yang kecil dia buat, tapi tidak pernah bisa membuat perkara besar. Bukan Alkitab berkata Allah tidak mau, tapi tidak bisa. Kenapa? Orang Nazaret melihat Yesus sebagai tetangganya. Teman waktu kecil. Loh ini kan tetangga sendiri. Kok sekarang ngajar kita? Nah, ketika mereka melihat tetangga lama itu datang, bingkai mereka, pikiran mereka berkata tetangga, anaknya Yusuf Maria. Perasaan berkata, kita sama-sama. Kehendaknya berkata, ya kalau ini tetangga, kita sama-sama. Apa yang dia bisa buat? Tidak ada kerinduan apapun untuk terima mujizat dari dia. Akibatnya apa? Bingkai mereka sempit. Mereka tidak bisa menikmati kuasa Allah dan membatasi Allah kerja di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita perlu sekali mengenal Tuhan supaya bingkai jiwa kita makin luas, makin besar. Dengan demikian kita akan kenal Tuhan kita lebih lagi. Amen, saudara. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengenal Tuhan lebih lagi? Tadi pagi saya bacakan ayat ini dan saya mau bacakan lagi buat Anda. Buka Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Lihat pada ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 7, ayat yang ke-13, saya bacakan kalimat pertama saja. Dari Pengkhotbah pasal 7, ayat yang ke-13. Saya bacakan pada kalimat pertama. Nah, saya tunggu sampai Anda mendapatkan, kemudian garis bawahi kalimat pertama saja. Ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kita makin mengenal siapa Tuhan kita. Pengkhotbah 7 ayat 13. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya supaya saya bisa melihat. Oke. Alkitab berkata, perhatikanlah apa? Pekerjaan Allah. Nah dengar baik-baik saudara. Kata perhatikan itu artinya Anda melihat sambil mempelajari. Itu bukan sekedar Anda melihat. Bedanya apa? Kalau melihat asal melihat. Memperhatikan artinya Anda melihat, merenung, mempelajari, membuat analisa, membuat kesimpulan.
Alkitab mengatakan perhatikanlah pekerjaan Allah. Nah, kalau Anda bisa memperhatikan pekerjaan Allah dalam kehidupanmu, dalam kehidupan orang lain, Anda punya mata yang selalu ingin belajar, memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan, maka akibatnya Anda dan saya akan makin kenal Dia lebih baik lagi. Nah, banyak orang Kristen hanya melihat, tapi tidak memperhatikan. Kurang memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Bahasa Jawanya itu lebih enak. Kita ini mesti belajar niteni Tuhan, saudara. Ngerti niteni? Niteni itu bahasa Indonesianya apa? Bukan. Kalau meneliti itu kan riset. Ini bukan niteni. Niteni itu angel tuh, saudara ya. Niteni Tuhan. Jadi begini ya. Kalau Allah sedang berbuat sesuatu dalam hidupmu, Anda ngalami Tuhan toh. Begini doa, begini kok gagal, kalau ini berhasil, yang ini kok baik, ini tidak baik. Anda lihat hidup sehari-hari orang lain, ini gagal, ini berhasil, ini maju, ini tidak maju, ini begini, ini begini. Anda lihat semuanya, lalu Anda membuat suatu pemahaman akan apa yang sedang terjadi. Perhatikan pekerjaan Allah dalam diri banyak orang di sekitarmu dan dalam dirimu sendiri. Sampai akhirnya kau bisa belajar, oh Tuhan itu seperti ini. Nah, saya pernah ceritakan kepada saudara, ketika saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu, keadaan tidak sama dengan sekarang. Sekarang ini banyak pengusaha, saya baru dengar kemarin malam ada orang telepon cerita dengan istri saya, ada seorang pengusaha yang sangat berambisi ingin jadi pendeta. Bayangin, dulu banyak pendeta ingin jadi pengusaha, sekarang banyak pengusaha ingin jadi pendeta. Kenapa saya nggak tahu. Mungkin tidak kenal Krismon, tidak usah posting mikirin bon dan sebagainya, saudara ya. Tapi banyak orang sekarang dikatakan pengusaha ingin jadi pendeta. Dulu ketika saya dipanggil pertama kali, tidak ada. Yang namanya sekolah teologi itu sebetulnya sekolah orang-orang buangan. Kalau sudah undip penuh, Unika terlalu mahal. Untak, Akaba, gelombang kelima pun kagak diterima. Akademi yang lain penuh. Lalu kursus adanya cuma tari Jawa yang diterima. Lalu aron dalang juga boleh. Yang lain nggak ada, saudara. Jadi pilihannya begini, apakah saya jadi pengangguran, keluntang-keluntung pengangguran begitu, atau sekolah? Lalu karena dia Kristen, dia memilih sekolah. Sekolah mana? Teologi. Lumayan kan? Kamu apa sekarang? Mahasiswa. Lalu rame-rame orang membuang diri ke ladang Tuhan. Jadi ladang Tuhan tempat buangan sampah. Jadi zaman dulu itu kondisinya. Kalau orang jadi pendeta, orang berkata begini. Ini adalah orang sudah jelas nasibnya kalau ini. Tidak usah ke tukang ramal, sudah ketahuan melarat aja pokoknya. Dulu itu konsep seperti itu, saudara. Jadi kalau Anda punya anak perempuan deketi oleh calon pendeta, itu doa puasa, jauhkanlah kami dari yang jahat. Karena itu berbahaya, saudara. Sama dengan memberikan anaknya hidup melarat. Itu kondisinya zaman itu. Mereka ini orang-orang yang puasa terpaksa. Dan menantikan uluran tangan para majelis yang terhormat, saudara. Nah, di tengah-tengah zaman seperti itulah kegerakan rohani di antara pelajar terjadi. Saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya berkata, Tuhan, ini panggilan untuk jadi melarat ini kalau begini caranya. Suatu hari saya baca beberapa buku rohani, saya baca tulisan Kenneth Hagin, saya baca tulisan beberapa hamba Tuhan yang lain. Saya menemukan sesuatu yang berbeda, saya mulai menyimpulkan. Saya berkata begini dalam hati. Seandainya saya tahu yang namanya iman itu apa, maka hidupku tidak akan melarat sekalipun aku melayani Tuhan jadi pendeta. Nah, karena saya masih orang baru, saudara. Saya ngertinya begitu, pokoknya orang harus beriman. Kalau beriman, beres. Nah, saya nggak ngerti iman itu apa. Lalu karena masih baru sekali, saya tanya kepada pendeta-pendeta, Pak Pendeta, iman itu apa? Jawabannya selalu Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Nah, saya bilang itu saya ngerti definisinya. Tapi rasanya beriman itu bagaimana? Bedanya apa dengan perasaan manusia kita? Dengan kemauan kita bedanya apa? Oh, dia berkata kalau iman itu ya dek, katanya rasanya mantap. Nah,
Mantap itu yang kayak apa, Pak? Mantap itu yang teguh. Teguh itu apa? Tidak goyah. Tidak goyah itu apa? Percaya. Percaya itu apa? Yaitu iman tadi katanya. Muter, saudara. Tanya beberapa pendeta, jawabannya sama. Rupanya sekolah Alkitabnya sama, saudara. Dari sumber ilmu yang sama. Suatu hari setelah beberapa kali, saudara, saya ini jengkel terus terang. Ya jengkel dengan pendeta, saudara. Ini kok jawaban kok mubeng lah itu, kata orang Surabaya. Jadi saya ini tanya dengan seorang pendeta, sekarang sudah almarhum. Pak, iman itu apa? Mulai, yakin, mantap, percaya, teguh. Apa itu iman lagi? Saya tahu, pokoknya ini jawabannya sama. Terus saya begini, gini aja lah Pak. Saya terus terang ya Pak ya, saya ini nggak punya apa-apa Pak. Teman-teman saya pada naik sepeda, motor, naik mobil, saya nggak punya apa-apa ini. Saya kalau pergi-pergi naik Mercy, bis Mercy, bis kota, bis. Bersama dengan yang lain-lain, saudara. Karena itu kan kendaraan umum, jadi semua boleh naik. Mercy loh tapi saudara, Mercy. Tapi bersama-sama dengan yang lain gitu. Kan lumayan menghibur diri, saudara. Nah, saya ini capek juga lah. Saya berkata, saya kan pengen punya sepeda motor. Kalau caranya gini kan secara manusia kan kurang laku saya. Ya. Deketi siapapun naiknya apa? Mercy. Dari sana ke sini ganti Mercykil, tambah sikil ya. Jadi saya berkata, wah ini repot caranya gini. Kita harus jaga penampilan pada waktu itu mau pasang harga lebih baik, saudara. Lalu saya berkata dengan, ini pendeta, saya berkata, Pak pendeta gini aja lah. Saya ini nggak punya sepeda motor. Bagaimana caranya saya bisa beriman sampai saya dapat sepeda motor? Sudah gitu aja. Konkret-konkretan aja Pak pendeta. Daripada mubeng terus muter terus saya berkata, capek. Ini bagaimana caranya saya ini nggak punya sepeda motor. Bagaimana caranya supaya saya dapat sepeda motor? Udah gitu aja. Dan dia memberikan jawaban yang teologis dan bagus sekali. Dia berkata, Dik, saya aja nggak punya kok suruh ngajari situ katanya. Kalau saya punya ya tak ajarin. Kalau saya ngerti caranya, saya praktek sendiri. Orang saya juga kagak punya sepeda motor, kok situ suruh ngajari katanya. Kalau saya ngerti, sudah punya saya sekarang. Saya aja nggak punya. Oh sama ya Pak, iya katanya. Pulang saya saudara. Tapi sejak itu pencarian saya akan kebenaran, akan Tuhan. Tidak pernah goyah loh saudara. Saya berkata mesti di satu tempat ada kuncinya. Mestinya Allah bisa mengajari saya apa itu iman. Sampai suatu hari saudara, saya menemukan bahwa iman itu dari rema. Kata Roma 10:17. Dan saya menyimpulkan rema itu adalah inisiatifnya Allah. Bukan manusia. Tuhan yang menghidupkan logos dari rema. Kalau Allah tidak menghidupkan, aku tidak mungkin punya material sehingga jadi iman dalam hidupku. Sejak itu saya ngerti, pokoknya kalau sudah ada rema, iman akan muncul. Jadi saya nggak percaya orang berkata, pokoknya diimani. Saya bilang, Anda punya iman atau tidak. That's it, itu saja. Itu bagian dari memperhatikan pekerjaan Allah, saudara. Saya amati, saya lihat semua yang terjadi. Saya belajar lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Bagaimana saya berhasil, bagaimana saya gagal. Saya lihat, saya amati, semua saya perhatikan. Dan di situ saya belajar, orang harus memperhatikan pekerjaan Allah. Dari apa yang Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya, saudara akan bisa mengerti seperti apa Allah mengerjakan kehidupan kita. Amen, saudara. Nah sekarang buka Yesaya pasal 42. Lihat pada ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Lihat ini merupakan bagian dari yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Yesaya 42 ayat 20 dan 21. Yang sudah ketemu saya lagi tolong angkat tangan kanannya. Oke, perhatikan. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Alkitab berkata, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Jadi kita ini jangan cuma melihat. Kalau Anda lihat ada orang ya, gagal ataupun berhasil, apa aja. Jangan cuma, gagal, kesian ya. Berhasil, hebat ya. Bukan. Lihat dan perhatikan, saudara. Tanyakan, kenapa dia gagal? Kenapa dia berhasil?
Kalau bisa lebih dekat, tanyakan, kenapa sampai kamu gagal? Kalau nggak marah orangnya loh, saudara ya. Hati-hati yang itu. Kalau orang berhasil tanya, kenapa kamu berhasil? Kok bisa ini? Rahasianya apa? Satu hari beberapa hari yang lalu Pak Bambang tanya dengan saya satu pertanyaan yang menurut saya bagus, ini ekstraknya dia tanya. Dia bilang, Pak, semua yang Bapak omongin tadi, bagaimana caranya bisa berhasil dalam Tuhan. Kalau diperas satu kata, apa Pak katanya? Waduh, enak sekali. Jadi dari berbagai sari buah, dijadikan kapsul satu Pak Bambang tuh. Gitu. Satu kata. Nah, ini kata mujizat, saudara. Tapi orang perlu belajar. Itu bagian dari Anda belajar. Anda melihat apa yang terjadi, Anda menyaksikan semuanya, Anda amati, Anda perhatikan, Anda teliti, Anda berkata, Tuhan, ini apa sebetulnya? Dan kalau kita bisa belajar itu, Anda dan saya jadi orang-orang yang luar biasa. Amen, saudara. Karena kita ini belajar. Nah, sampai hari ini saya masih belajar. Jujur saya berkata, saya masih belajar. Kayak peristiwa 2 minggu lalu, KKR di stadion. Siapa yang tidak sempat hadir sekalipun selama 3 hari? Ada yang tidak sempat hadir sekalipun. Anda kehilangan suatu momen yang sangat bersejarah buat kota ini. Itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Saya berkata, bahkan panitia sendiri tidak menyangka bahwa akan seperti itu. Nah, Anda tahu bahwa saya menyampaikan firman dalam 3 hari. Tapi saya mau cerita pada saudara, ini ada beberapa hal di belakang itu yang banyak orang tidak tahu. Pada waktu acara itu akan berlangsung, Ibu Elizabeth dapat visi dari Tuhan. Anda mengerti bahwa syaratnya, kaunselornya itu tidak boleh punya utang dan sebagainya ya. Nah, saya mendorong Ibu Elizabeth, saya berkata, Bu Elis, sudahlah, Anda yang menyampaikan firman dan saya berdoa, saya dukung, sikat aja, saya dukung dari belakang. Kan paling enak gitu ya. Orang lain suruh maju, kita mendukung dari belakang, tanpa resiko. Lalu bolak-balik dia berkata, Pak, tapi kalau disuruh Tuhan, nanti maju ke depan loh Pak. Loh iya, kalau seandainya, apabila kiranya misalnya Tuhan itu menyuruh saya, maka seyogianya sebaiknya alangkah indahnya jikalau saya kemudian menuruti kehendaknya. Gitu. Jadi jauh dari pikiran saya, jauh sekali saudara. Karena saya pikir, aduh, dia yang terima visi dan saya nggak pernah ikut rapat, hanya sekali waktu pertemuan pertama. Dan saya berkata, rasanya kok nggak fair ya kalau tiba-tiba saya muncul di depan yang lain lalu khotbah seenaknya begitu, rasanya kok nggak fair. Saya berkata, ya dapat visi, yang berdoa, yang puasa begitu banyak, dan saya pikir, ya sudahlah. Jadi pada hari itu, saudara, ketika KKR akan dimulai, jam 4 sore kami berangkat, saya itu hampir tidak membawa Alkitab. Saya bilang, loh kamu nggak bawa Alkitab, lah buat apa? Loh kamu kan nanti kan melayani orang. Enggak, saya akan mendoakan Ibu Elizabeth. Saya berkata gitu. Jadi nanti yang khotbah bukan Bu Elis. Ya dia khotbah aja, saya dengerin dengan baik kan, sama aja. Terus yang kedua, saya kan bukan counselor. Memang nggak punya utang saya. Tapi itu kaos yang diberikan panitia nggak cukup, saudara. Jadi nggak bisa pakai seragam, tidak boleh mendoakan karena kaos tidak cukup, saudara. Terlalu kecil kaosnya diberikan untuk saya. Lalu saya berkata, jadi ya saya nggak mendoakan dong. Saya akan di panggung aja, mungkin ikut ngawasi, memberikan saran-saran. Nah, jikalau apabila seandainya tadi Tuhan suruh, nah baru alangkah baiknya jikalau kemudian saya seyogianya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Gitu kan? Terus dia ngomong gini, bawalah Alkitab. Siapa tahu Tuhan berbicara sesuatu. Dan itu perkataan kena di hati saya. Jadi saya ambil Alkitab, saya ambil yang lama, bukan yang baru ini, saudara. Karena lebih gampang nyarinya, ini masih baru, masih susah nih. Belum hafal tempat-tempatnya. Begitu keluar dari pintu rumah, Tuhan ingatkan saya akan satu ayat, bagian ayat, yang dibacakan Mike Connell waktu dia KKR pelepasan di gereja ini. Tentang wanita yang 18 tahun dirasuk setan sehingga bungkuk itu. Saya cari cepat-cepat ketemu, saya beri pembatas, tutup Alkitabnya, kami berangkat. Di tengah jalan, saya tanya dengan istri saya, kamu ngerasain apa KKR ini? Dia bilang, nggak ngerasain apa-apa, flat, datar, nggak ngerasain apa-apa. Saya bilang sama, tapi saya berkata, saya mau belajar untuk mengikuti Tuhan di atas perasaan saya. Dan saya mau lihat apa yang terjadi. Singkat cerita, kira-kira jam 5 kurang seperempat saya sampai di stadion. Anak-anak choir sedang latihan waktu itu. Waktu saya dengar mereka memuji Tuhan, saudara. Saya merasakan hadirat Allah begitu kuat di stadion itu. Terus masuk ke dalam, tambah kuat. Saya ngomong sama istri saya, wih, ini Tuhan sendiri hadir.
Saya bilang malam ini pasti meledak sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri hadir kayak begini. Mesti ini luar biasa. Nah kalau Anda makin kenal dengan Tuhan, Anda akan ngerti kapan dia hadir. Kapan dia menyatakan diri. Ini saya sudah belajar itu sejak tahun 92. Ketika dia muncul di kamar saya sendiri. Tahun 92. Sejak itu saya ngerti kapan dia hadir. Saya bisa rasa artinya dia menyatakan kehadirannya. Betul dia Allah yang maha hadir. Tapi dia Allah yang seringkali menyatakan kehadirannya. Dan di stadion saya bilang, wah ini dia hadir. Ini ini akan luar biasa. Kami naik ke panggung, duduk di sana saudara. Kira-kira 5:30, Bu Elis datang. Duduk di sebelah istri saya. Setelah doa selesai, dia ngomong ke saya begini. Pak, nanti begini nih, saya sudah ngomong rundingan sama suami saya, dia setuju. Tuh ada apa? Saya bilang, gini aja Pak. Setelah pujian, nanti saya akan bersaksi. Kemudian saya akan ajak mereka memuji Tuhan lagi. Oh ya, memuji Tuhan lagunya apa Bu? Setan orak doyan, demit orak ndulit, saudara. Nah, saya bilang, oh ya bagus, saya berkata gitu. Lalu dia berkata, nah setelah itu, Pak Petrus nyampein firman singkat ya Pak. Terus di altar call didoakan sekalian. Pertamanya nggak mikir, langsung saya bilang, ya, gitu saudara ya. Ketika pujian dimulai, pikiran saya jalan. Nah, saya mikir begini. Nyampaikan firman, beres. Tuhan sudah kasih ayat. Altar call orang terima Yesus, harus. Orang harus dibawa kepada kerajaan surga. Mendoakan orang. Itu kan di spanduk itu kan tulisannya kalau Anda gagal, susah, gagal, miskin dan sakit, temukan jawabnya, apa jawabannya itu aja ribut jawabannya, saudara ya. Jadi pokoknya 4 itu. Nah, kalau Anda mendoakan orang terima Yesus, nggak masalah, ya kan? Mendoakan orang gagal, miskin, apalagi susah, ya. Nah, itu kan juga tidak langsung ketahuan hasilnya tuh. Apa kalau orang gagal didoakan langsung berhasil? Berhasilnya apa? Orang di lapangan dia. Belum kerja kan? Kalau orang susah apa langsung guyu-guyu? Aku senang. Ya mungkin holy laughter saudara. Tapi kan paling-paling ya sudah lega, tenang. Kalau Anda miskin saya doakan apa langsung kantong penuh dengan uang? Pak Harto senyum di mana-mana begitu? Kan ya enggak saudara. Itu mendoakan yang ngomong terus terang ya, tanpa resiko. Ya kan? Asal mendoakan, amin, selesai. Jadilah menurut imanmu, saya pulang. Tapi kalau orang sakit, nah itu ketahuan itu. Sembuh atau tidak ketahuan. Ya kalau, Pak, saya darah tinggi, nggak ketahuan. Tapi kalau ada benjolan, ada kanker, orang lumpuh, itu ketahuan sembuh atau tidak, saudara. Nah, saya ini mikir begini. Oke, yang 3 nggak masalah tanpa resiko. Yang 1 ini ada resikonya ini. Lalu saya perhatikan gini. Dulu kalau saya lihat di KKR, di TV, BNI, Peter Yangren. Begitu orang itu sembuh, kan suruh maju ke depan ya. Bersaksi. Sakitnya apa, dari apa, disembuhkan, dan sebagainya. Diwawancarakan, lalu orang semua menyaksikan bagaimana roh Tuhan kerja luar biasa. Lah saya mikir. Lah setelah saya mendoakan orang sakit itu, saya suruh ngapain? Ya kalau ada yang sembuh. Kalau nggak ada, ayo. Kalau semua sembuhnya proses. Tidak ada yang mujizat. Ini terus terang loh saudara ya. Karena saya nggak pernah doa kesembuhan ilahi. Kayak begitu nggak pernah. Saya bilang, waduh ini repot ini. Ini repot. Udah doa ngotot begini. Nggak terjadi apa-apa. Muka taruh di mana? Ya di sini aja sih, tapi diputer kemana saudara? Suruh ngapain? Itu kuasa milik Tuhan. Kita hanya saluran. Kalau rekodnya mungkin mendoakan orang lebih banyak enggak sembuhnya daripada sembuhnya. Mendoakan orang mati lebih gampang. Tuhan, terimalah di sisimu. Wah, langsung bablas itu saudara. Kalau kanker sembuh, nah itu agak aneh itu ya. Sebetulnya tidak aneh, kebalik saudara. Tapi itu kan kenyataan. Ini yang saya buat saudara. Saya bilang ini. Oke Tuhan. Ini kalau saya berdebat terus dengan pikiran saya enggak selesai, akhirnya toh masuk ke depan juga. Saya bilang Tuhan gini aja lah. Ini bukan ide saya, bukan kemauan saya, bukan permintaan saya, bukan mau saya pokoknya. Ini maumu. Jadi begini aja, kita buat agreement, perjanjian. Saya lakukan bagian saya. Terus saya bilang, mohon dengan hormat, lakukan bagianmu Tuhan.
Kalau enggak repot ini Tuhan. Please, saya bilang. Ini cuma Engkau yang bisa buat. Aku tidak mati untuk mereka. Engkau yang mati untuk mereka. Aku enggak jadi dipukuli untuk mereka oleh karena sehingga keluar bilurnya. Engkau yang bilurmu yang menyembuhkan mereka. Jadi Tuhan, aku bilang, sungguh Tuhan. Ini kalau enggak ada apa-apa, repot Tuhan. Saya berkata, mohon dengan hormat. Saya berkata, please do something. Anda tahu pada hari terakhir, itu kalau Anda di panggung, Anda lihat itu hancur hatimu. Bagian depan itu orang digotong terus. Itu orang sakit begitu banyak. Dan mereka dari orang-orang yang sederhana. Anda ngerti, mujizat mungkin the only way bagi mereka untuk bisa survive. Mereka nggak punya obat, nggak punya uang untuk berobat. Itu begitu banyak, saudara. Hari kedua sampai injek-injek orang. Ketika lari maju ke depan, itu juga sisi yang lain lagi. Hari ketiga itu sampai saya berdoa begini, Tuhan. Gini ya Tuhan yang saya bilang, mohonin Tuhan. Lupakan, hilangkan, singkirkan semua kelemahan kami dari pandanganmu. Dan aku bilang, Bapak, tolong lihat satu aja pengorbanan anakmu Yesus buat mereka. Abaikan semua kelemahan kami. Semua ketidaktaatan kami, semua kelemahan kami, abaikan. Dan lihat akan korban anakmu sendiri, Yesus bagi mereka. Sampai gitu, saudara. Karena kalau itu di depan mata saudara, dan engkau sadar sebagai manusia Anda powerless. Kalau itu kuasa milikmu, engkau boleh gunakan semaumu. Ingin saya buat begitu, saudara. Tapi Anda tahu Anda powerless. Tergantung dia. Dia yang powerful. Cuman kita saluran. Kalau dia nggak kerja, nggak ada terjadi apa-apa, saudara. Udah ketika Anda tahu ketika altar kau itu ribuan orang maju ke depan. Itu juga pemandangan yang luar biasa. Orang bukannya 1, 2 tapi ribuan lari. Lagu Via Dolorosa itu powerful sekali. Dan Tuhan urapi luar biasa. Itu orang ribuan maju. Saya sudah tegang. Udah doakan semua selesai saya doakan. Terus saya bilang, counselor doakan. Di depan kan katanya nggak ketahuan kalau sedang bergolak. Oh dalam saya bergolaknya luar biasa saudara. Sambil saya berdoa Tuhan, saya sekarang suruh ngapain? Modelnya sudah tak ingat-ingat kalau Benin kayak apa, Morisiro kayak apa, nggak jalan semua saudara. Itu nggak ada. Dan tiba-tiba Tuhan tolong hambanya yang malang ini dan beruntung saudara. Dari ujung sebelah kiri itu ada orang lompat-lompat. Beberapa teman periksa di sana. Itu pertama terjadi orang kanker hati itu ya, yang perutnya sampai gede, pegang sakit, masuk dikotor dengan tandu. Tuhan sembuhkan malam itu. Dan langsung itu antri dan mujizat terjadi luar biasa. Saya belajar, saudara. Apa yang saya pelajari? Saya bukan senang lihat orang mujizat, orang disembuhkan. Saya senang dengan itu. Tapi yang saya suka adalah saya melihat akan proses yang Tuhan kerjakan sehingga bisa mencapai titik yang seperti itu. Saya lihat Allah itu seorang jenderal perang yang luar biasa. Anda tahu, setiap KKR seperti itu ya. Orang tanya begini, siapa yang bicara? Ya kan? Siapa yang khotbah? Pembicaranya siapa? Itu pertanyaan dari orang dan pertanyaan dari setan juga. Orang pengen tahu, setan juga pengen tahu. Kalau orang mungkin ingin tahu, oh layak tidak dia bicara? Cocok tidak untuk kepentingan itu? Atau yang lebih baik lagi, aku bisa mendoakan dia. Kalau setan dia mau tahu, untuk apa? Sikat, saudara. Ngerti? Itu pergumulannya luar biasa. Sampai hari itu, orang semuanya tahu, Ibu Elizabeth yang akan berkhotbah. Jadi semua tembakan setan ke arah dia. Jadi Bu Elis jadi bempernya. Itu semua surat kaleng, telepon, teror masuk ke dia, saudara. Ada yang berkata, nanti kalau dibom gimana? Ini kan sedang rame ya. Orang Indonesia lagi senang buat kembang api. Bom gimana? Ya, saya bilang kalau dibom, bung, ketemu Yesus kita. Ada yang bilang, itu pemborosan. Uang seperti itu harusnya diberikan kepada orang miskin. Saya bilang, kok rasanya pernah dengar ya orang ngomong begitu? Siapa yang ngomong, saudara? Nah, pinter loh Anda. Kok rasanya pernah dengar? Yudas tuh kok keturunannya sampai sekarang masih ada. Kok rasanya pernah dengar ya? Ilmunya Yudas tuh kok masih dengar? Saya heran ya, Yudasnya sudah gantung lama. Ini ilmunya diturunkan terus sampai sekarang. Ada yang ngomong macam-macam, ini nggak tepat lah politik seperti ini, luar biasa. Tapi orang yang belajar untuk mendengar Tuhan dan mengikutinya, Anda akan belajar Allah tetap luar biasa. Amen. Dan ini yang saya perhatikan sampai saat terakhir,
Tidak ada orang tahu, bahkan saya juga nggak ngerti harus khotbah. Berangkat hampir nggak bawa Alkitab. Apa nggak pendeta hebat, saudara? KKR nggak bawa Alkitab itu kan. Saking nggak ngertinya. Betul-betul nggak ngerti. Di luar pemikiran saya. Mungkin kalau saya ngerti khotbah, minimal baju tangan panjang lah saudara. Itu pakai tangan pendek. Untung nggak pakai kaos saya. Mungkin lebih powerful kayak kaos kali ya. Nggak ngerti, betul nggak ngerti. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia diemin aja. Dan dia seorang panglima perang yang luar biasa. Pada saat terakhir, dia balik. Das! Setan kaget, saya kaget, semua kaget saudara. Dan Tuhan senyum-senyum di sorga. Ketika hari pertama jebol, rontok semua. Hari berikutnya tinggal meneruskan apa yang Tuhan kerjakan. Itu Tuhan saudara. Nah itu cara Anda memperhatikan pekerjaan Allah. Sebab kalau itu tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh saudara. Waduh, saya berkata kita akan gagal untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu mari perhatikan pekerjaan Allah. Anda dan saya akan bisa melihat seperti apa dia bekerja. Sebab kita harus makin kenal dengan Tuhan kita. Makin kita kenal dia, maka cara berpikir kita, jiwa kita makin prosper. Pikiran, perasaan, kehendak kita akan makin luas. Kita kenal dia sebagai Allah yang luar biasa. Kita berkata semuanya mungkin bagi Tuhan. Lalu apapun yang kita alami, kita melihat Allah sebagai pribadi yang luar biasa. Dan tidak akan dengan mudah digoyahkan oleh apapun. Amen saudara. Nah kalau Anda dan saya mau belajar dari Tuhan, akan semuanya ini luar biasa. Nah semakin kita ini makin dewasa, semakin apa yang Allah janjikan buat kita itu makin luar biasa. Kedewasaan itu sebetulnya juga tergantung dari cara berpikir kita. Jiwa yang prosper, yang berkelimpahan, menunjukkan kita ini dewasa. Coba buka ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 14, lihat pada ayat yang ke-20. Dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Lihat, pikiran itu kan di jiwa. Kalau makin luas, makin besar jiwa kita, itu menunjukkan kita makin dewasa dalam Tuhan. Nah, apa akibatnya kalau kita dewasa dalam Dia? Galatia pasal yang keempat. Lihat Galatia pasal yang keempat. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik atau dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Jadi makin kita dewasa, makin kita cepat menerima apa yang menjadi jatah atau hak kita. Bagaimana kita dewasa? Tandanya adalah cara berpikir kita dewasa. Jiwa kita dewasa. Bagaimana jiwa kita dewasa? Dengan cara kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Di antaranya dengan memperhatikan pekerjaan Allah. Bukan hanya melihat, tapi perhatikan pekerjaan Allah. Saya saksi satu lagi. Ini seru lah. Saudara akan menikmatinya. Pak Yusak ngajari kita dulu ya. Jangan minta-minta. Tapi apa? Menghimbau. Siapa yang pernah menghimbau dengan Tuhan? Siapa yang sedang ada himbauan dengan Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Menghimbau. Siapa sedang nodong Tuhan? Angkat tangan saudara. Menghimbau ya. Menghimbau itu baik, tidak maksa. Menghimbau itu gini, Tuhan kalau boleh. Ya, kalau boleh. Itu himbauan. Kalau dia bilang enggak, ya sudah. Kalau maksa, dalam nama Yesus, aku beriman. Nah, itu
nodong Tuhan itu. Tapi kalau menghimbau itu nggak ngotot. Hanya kita berkata, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Tuhan, kalau boleh. Nah, saya masih ingat himbauan saya pertama yang cespleng, himbauan cespleng itu hampir 2 tahun yang lalu. Waktu itu bulan Agustus, saya masih ingat, September saya lupa, Agustus something. Lalu kemudian saya ngomong gini dengan Tuhan, ini himbauan saya. Tuhan, aku berterima kasih lah, aku diberi Panther ini sudah beberapa tahun aku pakai, nolong sekali. Tapi Tuhan, saya berkata, ini kan anak-anak makin gede. Kalau mobil satu kurang. Kalau boleh, saya berkata, ini menghimbau nih. Kalau boleh Tuhan, tambahin dong 1 mobil lagi. Terus, kalau boleh, harus jelas saudara. Sebab kalau dia iya, dapatnya Karimun kan terlalu kecil buat saya, saudara ya. Walaupun Karimun itu bagus loh, sudah bisa muat pohon katanya. Tapi ini kan kecil buat saya. Terlalu kecil lah ya. Jadi Anda harus spesifik. Menghimbau saja kan nggak ada salahnya. Gus Dur bilang, gitu aja kok. Repot-repot. Kok cuma menghimbau. Jadi saya berkata, kalau boleh Tuhan, tambahin 1. Kalau boleh Tuhan. Kasih dong saya ini sedan Tuhan. Kalau boleh, yang masih bagus. Itu komplit. Kalau sedan mogokan kan repot saudara. Dan Tuhan langsung bicara. Boleh. Ya. Waduh. Hati saya senang sekali. Saya mampir ke tempatnya saudara kita Joshua. Dan saya cerita, wah aku mau beli mobil baru. Dia tanya apa Pak? Pokoknya saya bilang belum tahu. Karena memang belum ada uangnya, belum ada apa-apa. Besoknya ada orang pagi-pagi jam 8. Telepon saya. Lagi ngapain Pak? Makan pagi. Dia bilang, berkat datang pada waktu pagi. Itu ayat dari mana nggak tahu saya pokoknya. Dia bilang, hari ini aku transfer ke rekeningmu 20 juta. 20 juta. Saya ngomong sama istri saya gini. Wah ini awan sebesar telapak tangan sudah muncul. Ini saya berkata 20 juta. Lalu hari berikutnya setelah beberapa hari kemudian ada George Otis datang ke sini ya. Anda masih ingat itu, beberapa Anda masih ingat. Hari berikutnya saya antar dia balik ke Jakarta. Saya kebetulan juga pikir waduh saya mau cari mobil di Jakarta lah. Saya diantar Pak Mulyadi, waktu itu belum pindah di Semarang ya. Kami muter-muter cari mobil beberapa tempat, nggak ada yang cocok. Siang hari istri saya telepon lagi. Dia bilang, wah Tuhan itu luar biasa. Itu tambahi sama orang lagi. Oleh Tuhan lewat orang. Berapa gede sekali dia bilang. 60 juta. Jadi berapa saudara? 80 juta. Wah hebat sekali. Terus saya ngomong Pak Mul. Udah Pak Mul, cari mobil lagi. Cari. Terus saya bilang, Pak saya punya Mazda nih. Apa Bapak nggak pengen lihat dulu? Senang nggak? Boleh saya lihat. Saya lihat barangnya. Saya sedang, wah ini aja saya ambil. Terus saya bilang, Pak ini mau Bapak mau jual berapa? Tunggu saya harus dengan sama istri saya dulu. Oke. Hari berikutnya atau malam itu juga dia beritahu saya harganya. Baik Pak, saya jual dengan Bapak 72 juta. Jadi dia beli 72,5 sebetulnya. Saya rugiin sedikit tak apa-apalah. 72 juta. Saya langsung bilang, oke, saya tutup. Loh Bapak nggak nawar? Enggak. Loh kenapa kok nggak nawar Pak? Loh karena pas kok. Loh kenapa kok pas? Saya bilang, 1 saya percaya Anda. 2 ini sudah diatur Tuhan. Terus saya cerita. Bapak ngerti saya punya diberkati Tuhan 80 juta. 80 juta perpuluhannya berapa? 8 juta. Perpuluhan boleh diciak sendiri tidak saudara-saudara? Tidak boleh. Harus dikembalikan ke Tuhan ya. 80 juta dikurangi 8 juta berapa? Persis. Wah menghimbau. Datang mobilnya. Grek. Menghimbau saudara. Saya pakai hampir 2 tahun. Nanti September nanti 2 tahun. Dan itu saya nggak pernah terganggu. Mobilnya cukup baik dan saya happy dengan itu. Saya tidak ada himbauan lagi. Masa tiap tahun menghimbau. Terus kayak kebangetan toh saudara ya. Ini bukan menghimbau, ini dilodok orang begini. Menghimbau terus itu kan lucu kan. Kalau butuh aja toh saudara. Butuh menghimbau kan Anda menghimbau nggak apa-apa. Udah. Lalu Januari yang lalu istri saya mimpi. Pagi-pagi mimpi. Dia ngomong gini. Tadi malam aku ngimpi. Oh ya, ngimpi. Oh ya, aku lihat ada suami istri datang, namanya orang ini, ke rumah kita dan ngasih kita mobil baru. Terus saya nggak tahu tanggapi karena kita nggak ada permintaan, tidak ada himbauan, nggak ada apa-apa. Saya bilang, oke, ngasih mobil apa sih? Saya berkata itu. Sambil pasti ngantuk-ngantuk sudah pagi-pagi. Dia bilang, ngasih BMW. Singkatan apa tahu? Behold my word. Wah. Kalau Mazda itu Mazmur Daud. Anda harus tahu itu. Kalau Espas, ekonomi saya pas-pasan.
Tapi jangan khawatir, pas butuh, pas ada. Nah, tenang aja, itu sudah dicukupi berarti kan. Pas pengen, pas ada. Pas butuh, pas ada. Pas terus, saudara. Nah, tenang aja, itu sudah dicukupi berarti kan. Pas pengen, pas ada. Pas butuh, pas ada. Pas terus, saudara. Kan nggak sampai tekor, saudara. Kalau Karimun belum ketemu saya. Kalau Anda punya VW bernama Victorious Warriors. Kita punya semua singkatan, saudara. Jadi saya bilang, enggak lah, saya bilang, masa dia bisa beli BMW, mahal kan BMW, saya bilang. Tapi saya nggak ingin, Pak Timotius beli aja, saya nggak kepingin. Oh, itu repot, saudara. Itu kok kebalik-balikan, saudaranya. Keliru itu antara wiper dengan sign itu, lampu sign itu kebalik-balik semua. Jadi saya bilang, wah, nggak terlalu, enggak lah. Saya bukan orang yang suka hobi mobil itu, enggak. Nah, akhirnya saya pagi itu saya doa di WC, saudara. Itu ruang maha suci saya. Di WC saya ngomong gini, Tuhan, bener apa bener sih Tuhan mau kasih saya BMW? Gak ada jawaban. Tapi juga gak ada perkataan tidak, enggak ada. Gak ada jawaban, diam aja. Masukkan pertanyaan kedua, Tuhan, kalau bener ini Mazda ini dikemanain? Orang mikir kan jual, gitu kan, saudara? Saya nggak bisa. Kita kan steward, kita kan hanya pengelola. Itu kan mobil dinas, saudara. Nah, mobil dinas kerajaan surga. Jadi kalau Anda menjual mobil dinas, masuk penjara, ya kan? Mobil dinas nggak bisa dijual sembarangan. Harus tanya bosnya. Kalau dia bilang jualan, tak jual, saudara. Tapi kalau dia bilang diam aja, enggak. Tiba-tiba saya dikasih muncul wajah teman saya, Pak. Itu wajahnya muncul di WC, saat di ruang maha suci. Makanya kalau wajahmu muncul di WC saya, Anda diberkati, saudara. Kalau Anda nggak pernah muncul di WC saya, nggak ada apa-apanya, repot, saudara. Jadi wajah beken itu penting. Anda tahu wajah beken. Sering-seringlah tampil begitu. Makanya duduknya depan itu berketahuan, saudara. Seringkali kalau gampang. Kalau ini, siapa ini kok nggak pernah kelihatan? Bukan repot, saudara ya. Jadi oke, saya bilang ini. Oke, Tuhan. Kalau betul Tuhan mau kasih saya lewat orang ini BMW, ini mobil, Pak, kasih Jakarta. Kasih. Tabur di Jakarta. Ya. Receive, freely give. Anda terima dengan gratis, Anda beri dengan gratis. Dah, saya ngomong sama istri saya, aku tadi di WC dapat penglihatan. Saya cerita, saya lihat begini-begini. Dia sejahtera, dia bilang, oke, aku sejahtera. Tunggu aja. Februari, Maren Wiki datang di gereja ini. Anda masih ingat? Hari terakhir, dia berkata gini, saya dipakai Tuhan untuk mendoakan siapa yang butuh mobil baru. Anda jangan lupa, segereja berdiri semua waktu itu, saudara. Nah, kalau mau mobil semua, Anda sudah 3 loh, berdiri semua. Heran, yang showroom mobil juga berdiri juga, saudara. Heran juga, semua berdiri segereja. Nah, saya duduk di situ, saudara. Saya duduk sendirian loh. Kok semua berdiri? Saya bilang, wah ini kedagingan semua. Tapi jujur ya. Karena pengen berdiri semua. Saya bilang, kalau aku duduk sendiri gak enak lah ya. Minimal mendukung jemaat. Saya nggak kepingin, saya nggak ada kerinduan, tidak ada himbauan apa-apa. Jadi saya ikut berdiri mendoakan saudara, pikirnya. Terus dia bilang, sekarang tulis, pengen mobil apa? Siapa yang masih punya catatannya? Mobil apa? Makanya yang dapat sedikit nanti, saudara. Hilang kok. Tulisannya aja hilang, Anda nggak yakin itu dapat kok. Ada yang nggak tulis mungkin, terserah Tuhan gitu kan. Nah, saya nulis apa ya? Saya bilang, waduh, saya nulis apa ini? Terus ingat mimpinya istri saya. Ini aja kok repot-repot. Tulis BMW. Si Puma di sebelah saya tanya, kamu nulis apa? Panther. Wah, ini ganas ini Panther ini. Panther kan harimau hitam. Wah, itu kan ganas. Kamu nulis apa, Pak? Terus gini. Wah, BMW. Saya sudah bilang jangan cerita-cerita, malah cerita-cerita, saudara. Orang tuh kalau dilarang malah disuruh. Yesus itu kan gitu, jangan ngomong-ngomong, malah cerita-cerita. Sampai sekarang masih begitu. Jadi, ya sudah, Mbak Diki doa, ya sudah, doa selesai. Nggak ada apa-apa.
bulan Maret, saya mau ke Amerika. Kurang beberapa hari mau berangkat. Orang ini telepon saya. Dia bilang, kami ingin memberkati. Berkati apa sih? Mau beliin kamu mobil baru. Wah, saya bilang, kok aneh. Ini orang dilihat dalam mimpi, dia ngomong mau beli mobil baru. Nah, saya kan terang-terangan orang tak tanya, mobil apa? Saya berkata gitu. Supaya jangan sampai salah, saudara ya. Kalau dapat yang kecelakaan gitu berepot. Masuk masih mobilnya Mr. Bean itu kan meringkas gitu kan repot. Ya Pak. Nah kok ini aja susah, saudara. Lalu, makanya saya dengar baik-baik. Orang tuh bersyukur lah. Ada orang bilang, Pak kamu gede badannya. Gede itu semuanya jadi gede. Anda cilik kecil, naik pesawat aja kalau sudah gede, ekonomi kelas gak cukup, saudara. Kalau ada ramping-ramping itu ekonomi disesuaikan aja masih cukup, saudara. Jadi masing-masing lah itu anugerah Tuhan. Nah, lalu kemudian saya bilang, itu apa? BMW. Waket. Hah? Bisa kamu? Saya tanya terus terang. Loh, aku diberkati Tuhan. Aku mau bagi, ikut bagi berkat. Tunggu, saya bilang. Aku doa dulu. Saya nggak langsung, haleluya. Oh enggak. Malah enggak entuk. Kalau Anda mau belajar gitu malah lama. 5 tahun lagi belum tentu, saudara. Saya pikir, oke, saya doa dulu. Terus terang saya doa. Karena apa? Buat saya tidak gampang nerima, saudara. Ya ngomong terus terang ya. Ini sak Jawa Tengah ini. Coba golek anak pendeta numpak BMW itu kangelan. Kontrolnya enggak ada, saudara. Kalau saya tinggal di Jakarta, teman saya banyak yang begituan. Anda tinggal di sini. Sulit. Untung gereja sistemnya gaji. Jadi saya digaji sama gereja. Itu mau Anda mau persembahan banyak atau sedikit nggak urusan. Tidak mempengaruhi apa-apa. Kalau enggak nih dan jadi makan pendetanya sendiri di persembahannya kan repot, saudara. Itu omongan di luar itu bisa mengerikan sekali. Itu rasanya saya bilang, waduh saya mesti sembahyang. Ini apa sebetulnya? Memang cocok semua dengan mimpi, dengan segala macam. Tapi saya berkata, saya mau sembahyang. Waduh itu berat, saudara. Itu perkumpulan berat. Makanya saya bilang kadang-kadang berkat itu ya dihindari itu kok susah, luar biasa, saudara. Itu udah ngejar, saudara. Saya berdoa, saya ngomong gini sama istri saya. Gini aja lah. Saya itu ada beberapa hal yang gak enak di hati. Ya karena sungkan-sungkan tadi. Tapi juga rasanya kok gak enak yang kok ngelangkai Pak Yusak. Orang tua dilangkai, gak enak tuh. Pak Yusak kalau naik EV6, kok aku naik BMB kan ilok. Saya berkata gitu. Orang tua juga kurang ajar. Saya berkata, terus aku tak minta beliin mobil seperti Pak Yusak aja. Itu kira-kira 70 juta lebih murah. Nah saya sedang bangun rumah di sebelah, waktu itu belum dibangun. Nah itu masih kurang kira-kira 70 juta nih. Kurang lebih saya harus siapin segitu tambahannya. Ini tak mintain 70 juta nih, tak pakai untuk rumah. Jadi nggak sampai sekali gitu. Jadi saya bilang, pokoknya kamu jangan buat keputusan. Kita ke Amerika dulu, sembahyang dulu, banyak Tuhan. Ya, sampai di Amerika. Saya diundang sama John Evans ini bersaksi di gerejanya. Saksi ya saya saksi 10 menit. Mau turun nggak boleh, dikasih kartu sama dia. Ini terima kasih dari saya dan Sister Pat segala macam dikasih. Saya bilang thank you, turun lagi nggak boleh lagi. Dia bilang gini, Pastor, aku dan istriku digerakkan Tuhan memberkati kamu untuk pribadimu. Dia kasih saya waktu itu uang kontan 10.000 US dollar. Uang sekarang berapa ya saudara? 80 berapa lah, rupiah makin tajam ya ini makin gede gitu ya nilainya. Jadi 10.000 US, 85 juta kali uang sekarang. Saya turun, Patrick Ondri ngomong sama saya, Pastor itu uang kontan, tolong pegang baik-baik. Karena tak kita di sebelah saya gini aja saudara. Itu uang kontan, itu diambil orang bisa hilang. Saya nyimpen. Saya diam aja, Tuhan ini untuk apa? Dan bilang, kamu kan butuh rumah. Itu saya bilang, kamu kan kawannya butuh kurang segitu persiapanmu. Nah itu Tuhan cukup. Iya. Jadi gimana dong mobilnya? Saya diam. Saya pulang. Nah sebelum saya ke Meliki beliin saya laptop. Kasih saya uang lagi. Saya kok dikasih uang hamba Tuhan. Saya bilang juga dikasih duit saya mana-mana. Lalu kemudian saya pulang. Saya sudah nggak putus siapa-apa. Malam itu Ibu Elizabeth telepon. Terus ngobrol sama Tina istri saya. Lalu Tina cerita, Lis, tolong didoain ya. Ini suamiku lagi bergumul. Biasanya orang kalau bergumul kan punya utang, punya masalah. Ini bergumul dikasih BMW. Bayangin.
rohani banget tak pikir ya saudara ya, mau dikasih BNB. Dia bilang, kenapa ada cerita gini. Terus ini hamba Tuhan ngomong gini. Dia bilang, Tim, kamu terima itu. Sebab aku pernah punya pengalaman. Satu hari aku dikasih orang BNB, Mercedes. Aku tolak karena punya perasaan yang sama. Aku minta mentahannya, duitnya, tak bagi-bagi. Aku pikir itu berkenan, cara yang berkenan. Sekian waktu kemudian ada orang lain mau ngasih lagi baby Benz. Kali kedua aku berdoa. Tuhan berkata, tidak boleh. Kamu tidak boleh terima itu. Itu bukan punyamu. Saya bilang, tanya, kenapa Tuhan aku tidak boleh? Dan Tuhan berkata, dulu waktu pertama kali aku kasih kamu barang itu, kamu perlakukan seperti itu pemberianku. Sekarang kau tidak boleh naik itu. Dia bilang, aku nyesel sekali. Bukan karena enggak bisa naik baby Benz. Tapi kenapa pemberian Tuhan tak perlakukan seperti itu. Waduh, saya kaget. Saya belum pernah kepikir bahwa bisa seperti itu, saudara. Dan waktu itu saya mungkin, iya. Saya ingat gila. Misalnya begini, saudara. Saya kalau ke luar negeri, seringkali saya belikan oleh-oleh. Seandainya saya belikan oleh-oleh anak-anak saya. Misalnya saya belikan Kesia atau Samuel. Kadang saya belikan krayon yang 40 set. Gede gitu. Seandainya saya belikan mereka pemberian itu. Terus besoknya mereka ke sekolah dibagi-bagi temannya. Iya, kamu ya. Dihabisin semua sama dia nggak punya apa-apa lagi. Dia pulang bawa dusnya aja. Papa sudah tak bagi-bagi, Pak. Sebagai bapak, Anda berkata, luar biasa anakku. Luar biasa. Tak oleh-olehi, cinta kirsi. Dibagi-bagi koncone. Hebat anaknya sopo hebat. Atau saya berkata, piye. Yang mana reaksimu, saudara? Ayo, piye toh? Ngerti, saudara? Pada certain level, di level tertentu, Anda dibawa kenal Tuhan sampai seperti itu. Yang terakhir, saya ketemu Pak Yusak. Terus dia bilang ini, ada orang beritahu, Yusak, aku bikin uang BMW. Memang akhirnya saya terima. Terpaksa saya terima, saudara. Lalu kemudian dia bilang, aku ngerti ya. Terus dia ngomong sama saya, kita doa gitu. Oh ya, tak takut Tuhan. Dia bilang ini, Tuhan, hambamu agung, kamu kasih mobil ya, BMW ya. Terus Tuhan jawabnya gimana Om? Dia bilang, iya, aku yang kasih. Tak takut orang, kenapa Tuhan? Kayaknya kasih kenapa? Dia bilang, kenapa Om jawabannya? Tuhan ngomong, jatahnya. Terus saya diajari soal jatah dalam hidup orang masing-masing berbeda. Untuk tujuan-tujuan Allah dia sediakan itu. Lain kali kalau ada kesempatan saya akan cerita pada saudara, sharingkan. Karena ini penting untuk kehidupan kita. Dia bilang itu jatahnya dia. Dan dia bisa ambil maksimal dari yang aku sediakan. Dia Allah yang luar biasa. Akhirnya ya sudah dikonfirmasi begitu, saya terima. Pilih warna segala macam, sudah datang sih barangnya, Anda boleh lihat, jangan dipegang-pegang saudara masih. Urapannya kenceng sekali soalnya. No. Lalu kemudian saya milih nomor kan saudara, nomor. Lalu saya bilang, ditanya, Bapak pengen nomor berapa? 7 pokoknya. Angka sempurna. Dapat 2 angka, 77. Apa itu? Sempurna. Sebagaimana Tuhan sempurna, kita juga sempurna. Lalu itu rohani ini saudara ya. Tapi depannya saya bilang, saya minta TI. Istri saya bilang, jangan TA. Apa TA? Tina Astari. Loh, namamu kok dibawa-bawa, saya berkata. Saya bilang, itu mobil sudah pakai namamu aja. Tapi namamu jangan sampai di plat nomor segala toh. Oh, nama kok sampai di plat nomor TA, segala macam Tina Astari. Jangan. Nanti kalau H77TA dari jauh kayaknya harta, repot saya berkata. Wah itu repot, saya berkata, jangan. Hati, saya bilang, hati. Yang penting apa? Hati. Anda boleh naik apapun. Yang penting hati itu benar di hadapan Tuhan. Nah, kok ngerti gitu Pak? Hamba Tuhan. Selalu punya jawaban, Anda harus tahu itu. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Gimana saudara? Perhatikan. Anda akan lihat banyak hal yang kadang-kadang kita nggak bisa ngerti. Tapi kalau Anda perhatikan pekerjaan Allah, saudara akan lihat bagaimana Tuhan kerja dalam hidup kita. Amen? Betul?
Tutup Alkitabmu. Saya harap Anda masih ingat dengan doamu soal mobil dan Tuhan tidak lupa itu. Pada waktunya engkau akan menuai kalau engkau menabur dan tidak menjadi lemah. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bukankah Allah itu baik? Bukankah Dia Allah yang setia? Tuhan yang murah hati, Allah yang memberkati anak-anaknya. Tadi siang kita ada pemberkatan nikah, saudara. Dan tiba-tiba ketika saya berdoa untuk kedua mempelai, Tuhan berikan pesan-pesan yang bagus sekali. Tapi kemudian Tuhan juga keluarkan satu pujian keluar dari hati saya. Lalu dia berkata, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Betul lagu itu ya? Aku bukan? Hah? Ya itulah maksud saya tadi. Dan lagu itu memberkati sekali. Dan saya mau kita naikkan dengan percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Tuhan yang mau membimbing kita. Oleh karena itu dia berkata, supaya jiwamu itu prosper, berkelimpahan. Maka dalam segala sesuatu, engkau akan berkelimpahan dan sehat-sehat saja. Amen. Mari angkat tangan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Malam ini saya tergerak bagi setiap saudara yang punya pergumulan, kebutuhan apapun dalam hidupmu. Engkau merindukan Tuhan, lakukan sesuatu dalam hidupmu. Aku mau belajar memperhatikan pekerjaanmu. Aku mau kenal engkau lebih lagi. Tapi aku juga butuh mujizatmu dalam hari-hari ini. Kalau Anda membutuhkan itu, angkat tanganmu, saya doakan Anda. Tuhan, kau lihat akan tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Kami anak-anakmu yang butuh akan mujizat dari Tuhan. Beri hati kami mengenal engkau lebih lagi. Beri hidup kami itu kenal Allah kami. Beri kami memperhatikan pekerjaanmu ya Tuhan. Supaya kami makin kenal dengan engkau. Mengerti jalan-jalan Tuhan. Malam ini kami datang, kami mengangkat tangan kami berkata kami perlu mujizat daripadamu. Berikan roh iman turun pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh iman turun pada saat ini. Hamba berdoa demi nama Yesus, kau teguhkan hati anak-anakmu. Kuatkan hati anak-anakmu. Perteguh batin mereka. Mampukan mereka jalan dengan Tuhan. Bapa, supaya namamu dimuliakan lewat hidup mereka. Supaya firman jadi daging dalam hidup mereka. Supaya firman jadi daging dalam hidup mereka. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Nyatakan itu Tuhan. Nyatakan itu. Lihat akan pengorbananmu anakmu Yesus sendiri. Oleh karena yang sudah dikorbankan dan dibayar oleh Yesus. Dengan berani kami menghampiri tahta kasih karuniamu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat. Turun dalam kehidupan anak-anakmu. Kami percaya kami akan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau sungguh Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.